A day in my life kali ini jalan-jalan ke Tawangmangu. Seperti biasa kita berangkat pagi untuk cari sarapan dulu. Kali ini aku akan melakukan kegiatan yang lebih berbeda dari biasanya kalau ke Tawangmangu. Semoga ini bisa jadi referensi kamu yang mau jalan-jalan ke Tawangmangu. Ketika berlibur itu aku tipenya orang yang tidak ingin terlalu ramai di tempat wisatanya. Jadi itu adalah alasan kenapa aku harus berangkat pagi-pagi ketika akan berlibur. Mungkin untuk beberapa orang di Solo Raya udah tahu aku akan kemana. Di satu jalur ini ada 2 candi, tapi kali ini aku akan ke candi yang termasuk tertinggi di Indonesia. Nah, karena candi ini termasuk kawasan candi tertinggi di Indonesia, jadi lokasinya ini juga cukup tinggi. Jadi dibutuhkan effort banget untuk ke sana itu. Karena aksesnya itu sangat ekstrim sekali, jadi ada beberapa tanjakan yang curam dan tikungannya pun cukup tajam. Menurutku jalanannya ini termasuk sempit untuk kendaraan roda 4. Untuk pemula yang datang ke sini, diharapkan kendaraannya lebih prima dan pengendaranya handal dalam medannya seperti ini. Jadi ini aku udah sampai di kawasan candinya. Karena aku berangkat terlalu pagi, jadi kawasan candinya ini belum dibuka. Jadwal dibukanya candi ini biasanya sekitar jam 8 pagi. Karena kawasan candinya belum dibuka, aku di sini mau cerita kalau Candi Cetho itu termasuk candi Hindu yang terletaknya di lereng Gunung Lawu. Jadi, buat orang-orang yang mendaki ke Lawu itu bisa mendakinya lewat via jalur Candi Cetho ini. Karena kawasan candi ini terletak di lereng pegunungan, jadi udaranya itu masih sangat sejuk sekali dan terasa sangat segar udaranya. Kali ini aku dapat kebagian pemandangan yang berkabut di kawasan Candi Cetho. Aku berharap banget untuk yang pertama kali datang ke sini jangan lupa untuk pakai pakaian hangat ya. Karena loketnya sudah terlihat buka, aku dan suami segera untuk membeli tiket masuknya. Setelah membayar tiket masuk, wisatawan itu wajib memakai kain poleng, yaitu kain sarung kotak hitam putih yang biasanya dijumpai di Bali. Ini wajib dikenakan setiap pengunjung, dan kali ini dikenakan retribusi seikhlasnya saja. Jadi candi ini masih termasuk untuk tempat ibadah bagi orang-orang yang beragama Hindu. Nama Candi Cetho ini berasal dari nama tempatnya yang berada, yaitu Dusun Cetho. Dalam bahasa Jawa, Cetho itu berartinya jelas, karena saat cerah pemandangan dari ketinggian itu terlihat jelas sekali. Aku akan mulai menjelajah. Jadi saat pertama ditemukan itu, Candi Cetho itu merupakan reruntuhan batu pada 14 dataran bertingkat. Jadi itu memanjang dari barat ke timur. Struktur konsepnya itu pundan berundak. Nah, di sini terlihat ada beberapa teras atau halaman, dan masing-masing halaman teras ini terhubung tangga yang seolah membagi halaman teras menjadi 2 bagian.
gitu setelah dilihat-lihat, view-nya itu sangat mengagumkan, dibarengin dengan hawa dingin yang syahdu sekali. Jadi terlihat banget ya kalau tempatnya ini sangat bersih dan banyak tempat yang bisa dipakai untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan area kawasan candi ini. Menurutku candi ini cocok untuk wisata dengan keluarga, tapi kurang cocok untuk lansia karena harus menaiki tangga candi yang cukup tinggi di bagian awal masuk tadi. Ini aku udah di bagian paling atas candinya, tapi sayang sekali candinya sedang ada pembaruan atau renovasi. Jadi masih terlihat sedikit berantakan di area ini. Karena terletaknya di lereng gunung, jadi cuacanya kadang berkabut, kadang cerah kembali. Pokoknya bolak-balik seperti itu terus. Apalagi aku ini berkunjung di bulan-bulannya musim hujan di Indonesia. Setelah cukup puas, kita akhirnya turun dan di arah pintu keluar terdapat petunjuk ke arah Candi Ketek Saraswati dan sebuah sendang. Nah, ketiga tempat itu berada di belakang Candi Cetro ini, jadi masih satu kawasan dengan Candi Cetro. Untuk menuju ke tiga tempat tadi, kita harus membayar tiket masuk yang berbeda dengan masuk ke Candi Cetro tadi. Untuk jalan menuju ke Candi Keteknya ini, harap hati-hati ya karena aku sempat kepleset. Karena menuju tiga tempat tadi harus menanjak atau menaiki tangga lagi, aku dan suami aku memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke tempat ketiganya tadi. Di sini akhirnya kita memutuskan untuk putar balik ke bagian area depan candi untuk melakukan take video dan take foto di antara dua gapura masuk tadi. Karena menurutku di bagian ini pun termasuk ikonik jika kita mengunjungi area Candi Cetro ini. Setelah cukup menikmati area candi dan hawanya sudah mulai dingin, kita memutuskan untuk lanjut ke destinasi selanjutnya. Selain cuacanya berkabut, juga ini agak gerimis sedikit, dan ini mulai terlihat banyak wisatawan yang naik ke atas ke arah Candi Cetro. Untuk destinasi selanjutnya mungkin gak ketebak banget. Jadi
aku akan melakukan suatu hal yang mungkin gak pernah aku lakukan, apalagi di musim hujan seperti ini dan berada di lokasi yang terkenal sangat dingin, atau ya kalau Surabaya ini termasuk dingin banget. Jadi mungkin kalian tahu dengan bangunan ini berada di sebelah kiri dari arah Solo. Namanya adalah Jawa Dwipa Hotel Resort. Yang akan aku lakukan hari ini yaitu berenang. Ya bener, berenang. Aku akan berenang di area atau lokasi yang udah terkenal dingin. Dan ini pertama kalinya aku nyobain berenang di Karanganyar. Selain di area yang dingin, ini aku pun melakukannya di musim hujan. Dan hari ini cuacanya sedang hujan gerimis rintik kecil. Untuk area kolam renangnya ini sangat luas sekali dan kedalamannya ini sekitar 100 cm sampai 150 cm. Ada juga kolam anak-anaknya. Setelah berenang ini aku nggak bisa untuk menahan tidak makan mie karena cuacanya dan kondisinya mendukung sekali untuk makan mie. Biasanya aku setelah berenang dikuat-kuatin untuk tidak makan mie karena emang godaan terbesar ketika berenang itu adalah makan mie setelah olahraganya ini. Sambil menunggu suami ganti pakaian, aku nyebur lagi. Setelah itu aku gantian untuk berganti pakaian yang kering. Ini adalah tempat gantinya. Di sini ada kamar mandinya dan toiletnya juga. Ini aku akan kasih toilet turnya sedikit saja. Seperti ini penampakannya. Sayang sekali untuk kamar mandinya ini gak ada cantolan untuk pakaiannya. Jadi aku bingung sekali untuk menggantungkan pakaian basah dan kering aku di mana. Nah, itu tadi adalah kegiatan aku seharian di Tawangmangu. Siapa tahu kalian juga tertarik atau referensi dari aku ini membuat kalian akan melakukan perjalanan di Tawangmangu yang berbeda seperti hari-hari biasanya.